Founder of Insight Indonesia, Fauzia Zulfitri launching buku terbarunya berjudul Becoming Assertive Leader, Memimpin dengan Cinta dan Ketegasan. Launching buku digelar di Ballroom Ebony 2 Hotel Gamara, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sabtu, 19 April 2025. Seratusan tamu undangan hadir, dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, kerabat, rekan sejawat dan para pengusaha. Fauzia Zulfitri mengungkapkan, buku Becoming Assertive Leader ini membahas pemimpin yang mau belajar untuk bisa berkomunikasi secara efektif, objektif dan bisa membantu timnya bertumbuh, berkembang jadi lebih baik. Sebab, ia menilai leader itu ada dua macam. Pertama pasif, tidak enakan. Di sesi ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya nanti ketika baca buku ini, bacanya sampai selesai. Dan kalau dibaca sampai selesai, saya berharap kepada teman-teman menanamkan dulu di kepalanya visual here for you. Saya ada di sini untuk kamu. Saya tahu apa yang kamu rasakan. Nah, jadi komunikasi yang saya harapkan nanti teman-teman bisa pelajari dari buku ini adalah assertiveness itu. Setelah saya bongkar banyak jurnal, baca buku, baca referensi, artikel dan lain-lain, assertiveness itu is not just about communication. Kalau teman-teman banyak baca buku tentang bagaimana action tersebut, landasannya dimulai dari your mindset. Secara sederhana. Nah, action itu teman-teman, yang namanya action itu, dia akan komplit kalau kita bisa selaraskan antara apa yang kita pikirkan. Dia akan sampaikan dengan tegas, kalimatnya jelas, tidak multitafsir. Dia akan tatap mata orang yang dia ajak bicara walaupun sedang tidak sendirian. Avengers saja mau melawan Thanos, nggak bisa sendirian kan? Dia ngajak teman-temannya. Kalau bukan cuma sama saya, sama manajer-manajer yang lain juga. Beliau bilang begini, your leadership itu, kamu bilang sama tim kamu, ayo kita lompat dan mereka siap lompat sama-sama Anda. Apalagi dengar-dengar nih katanya ekonomi tahun ini gimana para pebisnis? Sudah siap-siap? 5A. Apa yang pertama? Awareness. Anda bisa menghadirkan sebuah kesadaran diri yang penuh dan teman-teman namanya attunement, kecerdasan emosi. Ya, boleh sambil di skimming bukunya teman-teman. Ketika Anda skimming bukunya, biasanya saya sajikan kisah saya dengan para coach saya atau dengan para banyak mengupas tentang diri sendiri dulu. Nah, tapi sebelum ya, oke. Nah. Ingat kalau saya bilang becoming assertive leader, I'm okay. Gitu ya. Oke, siap ya. Becoming assertive leader, I'm okay, you are okay. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi buku ini tuh saya khususkan untuk para pemimpin yang ingin belajar untuk bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, dengan cara yang objektif, dan bisa membantu timnya untuk bertumbuh berkembang menjadi lebih baik. Kenapa? Karena biasanya yang terjadi itu leader ada dua macam, ada yang pasif, tidak enakan, atau justru dia agresif, lebih banyak menyerang, meremehkan, melemahkan anak buahnya. Nah, di buku ini tuh prinsipnya bagaimana dia bisa adil kepada anggota timnya dengan bisa menyampaikan pola komunikasi yang asertif. Apa itu asertif? Asertif itu kedua belah pihak itu sama-sama tidak dilanggar haknya, tidak saling menzolimi, kalimat-kalimat yang dipilih juga positif, tapi semuanya dalam koridor saling menghargai. Jadi bukunya ini Becoming Assertive Leader, memimpin dengan cinta dan ketegasan. Jadi bagaimana bisa tetap tegas tapi penuh cinta kepada anggota tim. Bu, apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga menulis dengan buku ini? Yang melatar belakangnya itu adalah kepedulian saya kepada para pemimpin ya, karena saya kan coach ya, saya coach, saya mentor, yang saya banyak bertemu dengan pemimpin-pemimpin muda yang
Mereka itu pintar, hebat, tapi ketika berhadapan dengan anak buahnya kadang-kadang dia terlalu agresif atau dia malah terlalu pasif. Nah, kalau dia mau jadi pemimpin yang berdampak, dia perlu untuk bisa mendorong dirinya sendiri agar bisa menjadi pemimpin yang bisa berkomunikasi secara objektif, jelas, clear, terarah, fokus, tapi dasarnya adalah empati dan tidak menyakiti orang lain. Mungkin Bu, sebelum mengambil judul Becoming Assertive Leader ini, mungkin ada beberapa opsi judul yang ada dan kenapa menjatuhkan dengan judul ini? Jadi sebenarnya Kak, saya itu punya tetralogi buku ini. Jadi buku ini sebenarnya judulnya udah ada. Nah, jadi ada buku ini, nanti temennya ada 2 lagi. Jadi kan ini buku kedua. Buku pertama itu I'm Your Coach, buku kedua Becoming Assertive Leader. Jadi sebenarnya memang sudah saya desain akan ada 4 buku nanti. Jadi selanjutnya ada buku tentang motivating others, memotivasi orang lain, sama 1 buku lagi tentang bagaimana membangun tim yang high performance. Jadi memang ini sudah dirancang Kak, sudah dirancang untuk jadi 4 buku. Kalau terkait ini Bu, apalagi apa yang bisa didapatkan oleh para pembaca atau publik dengan membaca buku ini? Dia akan bisa membangun tim yang lebih bergeraknya maksimal, mencapai hasil yang maksimal karena dia sendiri memperlakukan orang lain secara respect, penuh penghargaan, didasari dengan kasih sayang, sehingga timnya merasa aman, nyaman, bisa menjadi dirinya sendiri dengan baik dan bisa mendapatkan hasil bersama dengan lebih baik. Ini berapa lama Bu proses menulisnya? 9 bulan, nulisnya 9 bulan, jadi kayak orang melahirkan. Ada kendala mungkin Bu dan suka dukanya selama proses menulis? Buku ini sudah saya buat dari tahun lalu ya, tapi saya betul-betul aktif menulis itu hanya 9 bulan. Kenapa? Karena saya sempat pas pandemi kemarin sempat S2, jadi terhambat sedikit karena saya lagi bikin tesis. Nah, setelah saya selesaikan tesis saya, lulus magister saya tahun lalu, 2023, saya mulai menulis buku itu 2024. Ya, jadi selesai dengan beberapa kendalanya, alhamdulillah 9 bulan selesai. Bu, ini kan mau mendekati momen Kartini, apakah launchingnya ini 19 jangan dipilih karena memang Kartini dekati momen Kartini? Juga sih ya sebenarnya, karena memang tanggalnya aja kita pilih tanggal yang sudah dipersiapkan sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau mau dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan, Kartini dan lainnya mungkin juga bisa ya, karena kan selama ini perempuan itu banyak sekali disanksikan ketika dia menjadi pemimpin ya. Tapi saya ingin sekali menjadi contoh bahwa seorang pemimpin perempuan itu juga bisa berdampak, dia bisa tegas, karena kadang-kadang perempuan dibilangnya nggak bisa tegas, terlalu emosian dan lain-lain. Tapi saya mau memberikan sebuah konsep di mana ketegasan itu tidak lihat jenis kelamin, tapi seorang perempuan itu juga tetap bisa berdampak dalam ketegasannya dan tetap dicintai, tidak dianggap musuh sama anak buahnya, dan dia akan bisa jadi perempuan yang berdampak, berdaya, memberdayakan timnya, memberdayakan orang lebih banyak lagi. Bu, terakhir mungkin dengan apa harapannya bagi para pembaca setelah membaca buku ini, Bu? Harapannya itu sederhana. Harapannya ketika dia baca buku ini dia bilang, oh iya saya bisa. Apa yang ada di buku ini saya bisa lakukan. Karena kadang-kadang orang kalau habis baca buku itu juga suka muncul keraguannya, bisa apa enggak. Tapi karena buku ini disertai dengan berbagai latihan, maka saya mengharapkan setiap kali ada yang selesai membaca buku ini, mereka akan bilang, oh saya bisa. Bu, ada tadi saya lupa terkait mungkin nilai tawar dalam buku ini, akan ada tadi beberapa bab yang dibahas saat talk show ini, seperti apa Bu? Nah, jadi buku ini itu saya nilai tawarnya adalah begini, saya pengen buku ini menjadi teman di perjalanan seseorang ketika memimpin, dan ketika dia barangkali sempat lupa atau tidak ingat lagi, dia akan kembali lagi ke buku ini. Jadi kayak teman, jadi buku itu kayak teman. Kalau dia membutuhkan referensi, dia ke sini, dia mau berlatih, dia ke sini, dia mau berdialog dengan dirinya, dia ke sini, dan seterusnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.